Lisan punya peran yang begitu penting. Maka di tengah masyarakat sering kita dengar ungkapan, mulutmu adalah apa Pak? Mulutmu adalah harimaumu. Jangan begitu. Mulutmu adalah surgamu. Kita rubah, mulutmu adalah surgamu, karena dengan lisan kita Allah berikan kita kesempatan untuk membaca Al-Quran. Dengan mulut kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Dengan mulut kita gunakan untuk istighfar, untuk bertasbih, untuk bertahmid. Dengan lisan kita gunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Betapa modal Allah berikan lisan ini. Makanya Pak, orang yang baca Quran menggunakan lisannya, dia jaga lisannya untuk dipergunakan baca Quran. Nilai pahalanya begitu luar biasa. Apalagi baca Quran di dalam sholat. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis indah, man qara'al Qur'ana fis salah wa huwa qa'imun falahu mi'atu hasanatin. Masya Allah. Siapa yang salat, lisannya membaca ayat Al-Quran sementara dia salat berdiri, maka setiap satu huruf Al-Quran diberi balasan Allah 100 kebaikan. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa kita salat ini jangan baca ayat-ayat yang pendek kalau salat sendiri. Upayakan kita punya banyak hasanah, hafalan-hafalan. Insya Allah kalau ada kemauan, insya Allah bisa. Saya sering lihat orang-orang begitu hafal tuh lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, lagu-lagu Inggris aja hafal ya. Lagu Inggris hafal. Insya Allah untuk Al-Quran, anak-anak kecil Pak, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, banyak yang hafal 30 juz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami Ramadan wa ja'alahu wasilatan linaili rahmati wal ghufran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Nurul Barakah yang saya hormati, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segenap pengurus masjid semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah, siang hari ini kita diberi kenikmatan oleh Allah di tengah-tengah bulan suci Ramadan, di mana kita berjuang mengendalikan seluruh hawa nafsu kita. Kita diberi kesempatan Allah salat duhur berjamaah di Masjid Nurul Barakah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuninya, dan semoga pula doa-doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah, Allah dengar, Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Tidak terasa hari ini sudah memasuki hari yang ke-20 Pak ya. Betul 20 Pak ya. Masya Allah, sebentar lagi berarti lebaran tiba. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga THR sudah pada cair. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat rahimakumullah. Qala ba'dul hukama, berkata para ahli hikmah, inna jasad ibni Adam salasatu ajza. Jasad tubuh manusia semuanya, siapapun mereka, orang kaya, orang miskin, orang pinter, orang biasa, orang awam, suku manapun, jasadnya terbagi menjadi 3 bagian. Juz'un minha qalbu, bagian dari 3 itu pertama adalah hatinya. Wasani, yang kedua, lisanuhu, lisannya. Wasalithu, yang ketiga, al-jawarihu, anggota tubuhnya. Jadi Bapak Ibu, semua tubuh manusia ini akan menjadi 3 bagian penting. Yang pertama hati, 2 lisan, 3 anggota tubuh. Waqad akramallahu ta'ala kulla juz'in bikaramatin. Semua bagian hati, lisan, anggota tubuh itu semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akramal qalb, Allah muliakan hati kita manusia bi ma'rifatihi wa tauhidihi. Kita mengenal Allah itu dengan hati. Bapak-bapak, kita siang-siang seperti ini, di tengah kesibukan kita bekerja, di saat kita lelah, puasa, kalau sudah siang begini sudah mulai apa? Mulai lemes, mulai loyo. Tapi begitu terdengar panggilan azan, waktu jam sudah mendekat waktu salat duhur, karena adanya ma'rifatillah, kita mengenal Allah, Allah mewajibkan kita salat duhur, maka tanpa kita diperintah oleh atasan kita, tanpa kita diperintah oleh siapapun, maka kita bergerak. Karena kita apa? Ma'rifatullah, kita mengenal Allah, hati kita yang mengenal Allah. Allah mewajibkan kita salat. Makanya ketika datang perintah Allah bulan suci Ramadan seperti ini juga, apa yang mendorong kita untuk berpuasa? Puasa itu lapar. Lapar itu kira-kira enak apa enggak enak, Pak? Pak, lapar enak apa enggak enak? Jujur enggak enak, Pak. Lapar itu enggak enak. Tetapi karena ini perintah langsung dari Allah dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, di mana saja kalian berada, maka diwajibkan atas kalian puasa Ramadan, agar ketakwaan kalian ini betul-betul dapat dicapai. Maka apa yang kita jawab? Sami'na wa ata'na. Allah muliakan hati ini dengan kita selalu mendengar apa yang Allah perintahkan lalu kita taati. Itulah keberuntungan kita. Banyak orang yang kadang-kadang mereka itu tidak sadar, mereka itu mulia bulan suci Ramadan nggak dihormati, nggak dihargai. Mereka tidak puasa, bahkan tidak menghargai. Dia makan, dia minum di tempat yang terang, di tempat umum, banyak orang di sana, tidak ada rasa malu kepada Allah, padahal Allah sedang mewajibkannya. Makanya Nabi keras memperingatkan yang orang yang datang bulan suci Ramadan bila uzrin, tanpa ada uzur, 1 hari dia tidak puasa, maka tidak bisa dibayar, nggak bisa diqadha, ya, walaupun dia puasa 1 tahun penuh di luar Ramadan. Ini menandakan betapa pentingnya hati ini. Kita harus terus ajak untuk mengenal Allah, mengenal perintah Allah, mengenal kasih sayang Allah, mengenal kemurahan Allah. Betapa kemurahan Allah, kita lahir ke dunia nggak punya apa-apa, betul? Nggak tahu apa-apa.
Lalu Allah bekali kita, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kasih modal 3 hal utama: pendengaran, penglihatan, dan akal kita. Masya Allah, betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini berangkat dari hati. Makanya Nabi SAW menjelaskan dengan tegas, ala, ingatlah, inna fil jasadi, dalam jasad manusia, mudghah, ada segumpal darah. In saluhat, bila segumpal darah itu baik, maksudnya baik, tidak terkontaminasi dengan penyakit, maksudnya baik hidup, maksudnya baik bersih. Bila hati itu baik, baiklah seluruh anggota tubuh kita. Tapi bila rusak, rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Ala, ingat, apa itu segumpal darah? Al-qalbu, yaitu hati. Yang kedua, Allah muliakan kita dengan lisan. Lisan ini dimuliakan Allah, wa akramal lisan bisyahadati alla ilaha illallah. Allah muliakan lisan kita, Pak, setiap saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Maka dengan mulut ini menentukan orang Islam atau tidak. Ketika ada orang mu'allaf lalu kita bimbing masuk Islam, dengan apa mereka ucapkan? Dengan lisannya, Pak. Bapak-bapak menjadi sah mempergauli istri karena apa? Lisan kita. Ketika wali menyampaikan angkahtuka wa zawwajtuka makhtubataka ibnati, saya nikahkan, saya kawinkan Anda dengan putri kandungku yang bernama Fulan bin Fulana, dengan mas kawin sekian-sekian tunai. Lalu mulut kita jawab qabiltu, saya terima. Lisan menentukan yang haram menjadi halal. Wanita itu tadinya halal, ya haram. Begitu saya terima nikahnya, berubah menjadi apa? Menjadi halal. Ketika kita transaksi dagang, ada orang membeli, begitu yang beli saya terima, Pak, halal barang itu yang tadinya milik orang. Lisan punya peran yang begitu penting. Maka di tengah masyarakat sering kita dengar ungkapan, mulutmu adalah apa, Pak? Mulutmu adalah harimaumu. Jangan begitu. Mulutmu adalah surgamu. Kita rubah, mulutmu adalah surgamu, karena dengan lisan kita Allah berikan kita kesempatan untuk membaca Al-Quran. Dengan mulut kita watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabri. Dengan mulut kita gunakan untuk istighfar, untuk bertasbih, untuk bertahmid. Dengan lisan kita gunakan untuk membaca Al-Quranul Karim. Betapa modal Allah berikan lisan ini. Makanya, Pak, orang yang baca Quran menggunakan lisannya, dia jaga lisannya untuk dipergunakan baca Quran. Nilai pahalanya begitu luar biasa. Apalagi baca Quran di dalam sholat. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis indah, man qara'al Qur'ana fis shalah wa huwa qa'imun falahu mi'atu hasanatin. Masya Allah. Siapa yang salat, lisannya membaca ayat Al-Quran sementara dia salat berdiri, maka setiap satu huruf Al-Quran diberi balasan Allah 100 kebaikan. Makanya Bapak Ibu, kalau bisa kita salat ini jangan baca ayat-ayat yang pendek kalau salat sendiri. Upayakan kita punya banyak hasanah, hafalan-hafalan. Insya Allah kalau ada kemauan, insya Allah bisa. Saya sering lihat orang-orang begitu hafal tuh lagu-lagu dangdut, lagu-lagu pop, lagu-lagu Inggris aja hafal ya, lagu Inggris hafal. Insya Allah untuk Al-Quran, anak-anak kecil, Pak, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, banyak yang hafal 30 juz. Betul nggak? Lisannya fasih. Kalau baca Masya Allah.
didengarkan begitu enak, luar biasa. Allah muliakan manusia dengan lisannya. Baca Quran dalam sholat, lalu orang itu kondisi berdiri, setiap satu huruf Quran yang kita baca Allah balas 10 kebaikan. Loh, kalau kita tahu kayak begini, mengapa kita harus baca yang pendek? Kecuali kalau kita menjadi imam. Kalau kita menjadi imam, sesuaikanlah dengan jamaah yang ada di belakang kita. Di sana ada orang tua, di sana ada orang yang punya hajat, di sana ada orang yang punya anak kecil yang tidak sanggup menunggu lama-lama. Jangan kebalik, giliran ngimami panjang, giliran sholat sendiri kilat, singkat, padat. Kebalik. Rasulullah kalau sholat sendiri, beliau membaca Al-Quran begitu panjang, luar biasa. Masya Allah. Karena apa? Rasulullah tahu betul lisan yang menjadi kenikmatan karunia yang Allah berikan kepadanya digunakan baca Quran, Pak. Ketika sholat, satu huruf dibalas berapa? 100 kebaikan. Kalau kita berdiri, kalau kita sholat, lalu kita duduk baca Quran, apa kata Nabi? Man qara'al Qur'ana fis shalah qa'idan, dalam keadaan duduk, falahu, bagi orang itu khamsina hasanatin, baginya Allah berikan 50 kebaikan setiap satu huruf. Subhanallah. Wa man qara'al Qur'ana fi ghairi shalah, siapa yang baca Quran di luar salat, nih baca salat kita ambil Quran, Pak, kita baca bareng satu lembar, kita baca bareng satu ain, maka setiap satu huruf Allah balas berapa? 10 kebaikan. Nih, kadang-kadang di masjid-masjid ba'da tarawih ada tadarrus, manistama'a ayatan min kitabillah, barang siapa yang baca Al-Quran lalu ada orang yang mendengarkannya tujuannya li ajlil ajri, dia pengen dapat pahala dari mendengarkan itu, falahu, baginya setiap satu huruf dibalas satu kebaikan. Lumayan, dia nggak ada usaha, cukup dengerin saja, satu huruf satu kebaikan. Masya Allah. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis yang indah, tuba liman malaka lisanahu, sungguh beruntung orang-orang yang sanggup mengendalikan, menjaga lisannya. Wa wassa'ahu baitahu, beruntung orang yang punya rumah yang luas, dia bisa menyediakan kamar untuk tamu dan lain sebagainya. Yang ketiga, wa tuba wa baka ala khati'atih, sungguh beruntung orang-orang yang menangis atas kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Bapak Ibu pernah nangis nggak? Pernah. Kenapa nangisnya? Malam hari, Pak, bangun tahajud, kita menyesali atas dosa-dosa kita, meneteskan air mata, membasahi wajah kita, wajah yang pernah dibasahi oleh air mata, mulut kita menangis atas dosa-dosa kita. Ini begitu indah, luar biasa itu mulut. Wa baka ala khati'atih. Para jamaah, Al-Quranul Karim surat Qaf ayat 18, Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, satu kata pun, Pak, akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Makanya setiap satu kata yang kita ucapkan, illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat raqib dan atid yang selalu mencatat dengan aktif, dan catatan itu akan terus menjadi orisinil. Catatan itu, raqib dan atid, mencatat apa yang kita ucapkan. Sering kita lihat, Pak, ada satu kelompok orang di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kantor, mereka duduk ngobrol berjam-jam. Dia sanggup ngobrol sampai 2 jam, 3 jam. Setiap satu huruf yang kita ucapkan
akan ditulis malaikat raqib dan atid, dan itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya menjaga lisan kita. Jangan sampai mulut yang menjadi kasus kemuliaan kita ini, sumber kebaikan ini, sumber menjadi masuk surga ini, jangan sampai kita gunakan untuk mencaci maki orang, apalagi untuk menghibah. Kita gunakan untuk membicarakan aib orang lain. Satu saat Siti Aisyah lewat Pak, di depannya ada perempuan hitam, ya, otomatis spontan Siti Aisyah bilang, alangkah hitamnya itu perempuan. Nabi dengar, Nabi marah Pak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar Siti Aisyah bilang, alangkah hitamnya itu perempuan. Emang itu perempuan hitam? Apa kata Siti Aisyah? Ya Rasulullah, ya, kan memang benar dia hitam. Iya, engkau telah menghibah karena engkau telah menyebut sesuatu yang tidak disukai baginya. Orang hitam Pak dipanggil hitam, marah nggak? Marah nggak? Marah Pak. Orang bodoh dipanggil, hei bodoh sini, marah nggak? Marah Pak. Orang kerjanya, ya, ini jadi wanita penghibur, dipanggil, perempuan apa kalau manggilnya Pak, kalau penghibur? Nggak enak juga ngomongnya ya. Kita mau ngomong aja nggak enak, ya kan? Nggak enak, dan dia nggak suka Pak, tidak akan suka. Ada orang pendek dipanggil, pendek mau kemana? Pasti dia nggak suka. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang itu, dan sesuatu itu tidak disukai, itulah disebut ghibah. Betapa mulut ini akan menyebabkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita sering mendengar Pak, ada juga tidak bisa mengendalikan, ya, mereka mencaci maki, menghina, merendahkan, menfitnah orang dengan lisannya. Kadang-kadang mereka nggak berpikir bahwa itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Nabi dakwah nggak pernah mencaci, nggak pernah merendahkan, nggak pernah menghinakan, nggak pernah juga Nabi menyakiti orang lain. Tetapi kadang melalui mimbar-mimbar ada orang yang tega menyakiti orang lain. Masya Allah. Makanya nanti ketika hari kiamat tiba Pak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang datang, dia bawa solatnya, ya'ti bi salati, solatnya dibawa, solat 5 waktu berjamaah, solat sunnah qobliyah, solat sunnah ba'diyah, solat duha, solat tahajud, solat witir, dia bawa semua. Ya Allah, inilah amalku dulu di dunia. Tapi pada saat itu, ya, dia bawa lagi puasanya, ini puasa saya nggak pernah telat, dibawa sedekah dan zakatnya, dibawa amal haji dan umrahnya. Kemudian ketika pada saat itu Pak, wa qadhafa hadza wa syatama hadza, di dunia dia senang mencaci maki, menfitnah, menuduh orang tanpa bukti, menuduh orang sehingga orang-orang yang dituduh menjadi namanya hancur. Apa pada saat itu? Akhirnya semua kebaikan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, bacaan Qur'annya diambil semua, dibagi-bagi kepada orang yang pernah difitnah, dibagi-bagi kepada orang yang pernah dicaci maki, dibagi-bagi kepada orang yang pernah dighibah, dibuka aibnya. Saat dibagi, setelah kebaikannya habis, sementara yang akan dibagi-bagi masih banyak, akhirnya ukhida, diambil keburukan orang-orang tersebut yang pernah dizalimi, pernah disakiti, pernah dihinakan, pernah dilecehkan, semua keburukan diambil, lalu wa turiha ilaihi, dilemparkan kepadanya, summa turiha finnar, orang itu dilemparkan di api neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah.
Maka sholat yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, haji dan umrah yang kita lakukan, kita harus bentengi dengan lisan kita. Kita harus jaga amal ibadah yang mulia itu. Yang lelah kita beribadah, lapar kita puasa, kita bentengi dengan menjaga lisan kita. Makanya Rasulullah menyatakan, Pak, dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sesungguhnya itu orang Islam lain, ya, orang Islam lain adalah selamat dari lisannya, wa yadihi, dan tangannya. Nah, ini pertanyaan buat kita sendiri masing-masing. Apakah saya sudah bisa seperti itu? Apakah orang lain sudah selamat dari lisanku, ucapanku, kata-kataku? Ini harus kita koreksi diri kita masing-masing. Wa yadihi, dan orang Islam itu adalah orang Islam dan selamat dari tangannya. Sekarang, Pak, di saat, ya kan, ini HP seringkali menjadi sumber daripada dosa kita. Kita kadang-kadang ada berita tanpa kita tabayun dulu, kita langsung kirim kemana-mana. Kalau itu tidak benar, berarti kita menyebarkan fitnah. Bisa jadi amal ibadah yang tadinya kita harapkan mendapatkan pahala, nanti habis hilang semuanya. Itulah kata Nabi, orang muslim yang sesungguhnya, orang Islam lain selamat dari mulutnya dan selamat dari tangannya. Mudah-mudahan Ramadan yang menjadi satu momen yang sangat penting, mengendalikan daripada hawa nafsu, mengendalikan daripada lisan untuk tidak berkata-kata dengan kata-kata yang tidak baik. Ramadan yang menjadi momentum daripada kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan kita untuk menjaga lisan kita, untuk tidak berkata-kata bila kata-kata itu akan menimbulkan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan mulut yang menjadi karunia Allah yang luar biasa ini bisa kita pergunakan untuk sesuatu yang banyak memberi manfaat kepada orang lain, bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin سيد الأولين والآخرين ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وينفعنا بما علمنا وذكرنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتعبدنا وتسبيحنا وتهليلنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا إلهنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang dapat disampaikan, lebih kurang yang mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.